Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial penyusunan laporan keuangan BUMDesa atau BUMDesa bersama menggunakan aplikasi berbasis Excel. Adapun bahasan yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan pengenalan aplikasi dan teknik penjurnalan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan coba sama-sama untuk melakukan simulasi penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi. Kita mulai yang pertama, yaitu pengenalan aplikasi dan teknik penjurnalan. Nah, ini adalah bentuk aplikasinya. Jadi aplikasinya berbasis Excel. Nah, kenapa kita menggunakan Excel? Ada beberapa alasan. Kita tahu bahwa sebagian besar laptop atau komputer saat ini under Windows ya. Jadi dan menggunakan Office ya, Microsoft ya. Jadi bisa dikatakan mudah untuk ditemukan ya, yang namanya aplikasi Excel. Kemudian mudah dipelajari ya. Kita tentu saja sangat familiar ya dengan Excel ya. Dan karena mudah dipelajari, memudahkan kita juga untuk mengembangkannya ya. Jadi badan usaha milik desa itu berkembang ya. Mungkin awalnya dari jasa, kemudian dagang, kemudian manufaktur gitu ya. Sehingga dalam proses pengembangan tersebut kita akan lebih mudah jika kita aplikasinya familiar gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah gratis dan tidak membuat ketergantungan. Jadi sekali lagi aplikasi itu adalah hanya tools ya. Jadi yang penting adalah kita ya. Kita harus memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan, bagaimana mengidentifikasi transaksi dan mencatat transaksi dalam buku jurnal gitu ya. Kemudian karena kita menggunakan Excel, jadi aplikasi ini saya desain ada proses pembelajaran di dalamnya, dari mana ada input kemudian menjadi output ya. Nah, proses yang ada ini terlihat gitu ya dalam bentuk sheet ya. Jadi ada sheet input, ada sheet proses ya. Kemudian ada sheet yang namanya output ya, berupa laporan-laporan. Nah, kemudian aplikasi ini walaupun sederhana, itu mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Nah, kita lanjutkan, yaitu yang berikutnya adalah terkait dengan proses bisnis aplikasi. Nah, bagaimana kita menggunakan aplikasi itu? Yang pertama, nanti kita harus menginput yang namanya identitas BUMDesa, gitu ya. Jadi kita melakukan setting awal ya, atau setup awal ya. Jadi identitas BUMDesanya kita masukkan di sheet yang namanya home. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, kita melakukan penginputan jurnal. Ya, ini yang aspek yang sangat penting gitu. Jadi dua hal ini kita lakukan secara manual ya. Nah, untuk tahap berikutnya itu udah otomatis by komputer. Jadi neraca saldo sudah dihasilkan oleh komputer dan semua laporan keuangan sudah dihasilkan dengan komputer. Bahkan nanti kita akan memperoleh yang namanya tingkat kesehatan BUMDes ya, tingkat kesehatan BUMDesa kita akan bisa lihat. Nah, berikutnya kita sampaikan terkait dengan teknik penjurnalan. Teknik penjurnalan itu diawali dengan persamaan dasar akuntansi. Di sebelah kiri ada namanya aset, di sebelah kanan ada namanya utang dan modal. Ya, kita lambangkan dengan T account ya, neraca. Nah, aset itu ada posisinya ada di sebelah kiri, utang dan modal di sebelah kanan. Nah, jadi kalau kita punya laptop ya, nilainya 10 juta, itu aset kita berupa laptop 10 juta. Misalkan uang kita 3 juta, 7 jutanya adalah utang. Maka aset sebelah kiri itu 10 juta, utangnya 7 juta, modal kita adalah 3 juta. Seperti itu. Jadi akan sama dengan. Kalau kita wujudkan dalam persamaan dasar akuntansi, akan menjadi seperti ini. Aset sama dengan utang plus modal, gitu ya. Nah, kalau perusahaan baru berdiri, aset sama dengan modal gitu ya. Artinya belum punya utang. Nah, kalau misalkan sudah berjalan punya utang, maka aset sama dengan utang plus modal. Jadi, sisi kiri adalah kekayaan perusahaan, sisi kanan adalah sumber-sumbernya. Dan itu harus sama dengan. Ya. Kalau persamaan ini dikembangkan, modal itu akan bertambah dengan pendapatan dan berkurang dengan beban, gitu ya. Nah, kalau kita geser beban ini kan minus nih,
Waktu kita SD dulu kan kalau minus digeser ke kiri sama dengan itu akan menjadi plus. Jadi beban plus aset sama dengan utang plus modal awal plus pendapatan gitu. Nah, ini adalah yang akan kita jadikan dasar untuk melakukan pencatatan atau penjurnalan. Jadi cukup kita hafalkan saja bahwa beban plus aset itu ada di kiri, utang, modal, dan pendapatan ada di kanan. Dan ini sesuai dengan saldo normalnya. Jadi kalau beban bertambah kita catat di sebelah kiri, utang bertambah di kanan, pendapatan bertambah di kanan, modal bertambah di kanan, aset bertambah di kiri. Nah, kalau berkurang seperti apa? Akan berlaku sebaliknya. Jadi kalau aset berkurang ya berarti kita tuliskan angkanya nanti di sebelah kanan, gitu ya. Nah, di akuntansi sisi kiri itu dikenal dengan istilah debit ya. Sisi kanan dikenal dengan istilah kredit gitu. Nah, bagaimana kita menuangkan dalam mencatat transaksi ini saya buatkan sebuah contoh ya. Misalkan pada tanggal 2 Januari 2023 menerima kas tunai atas pendapatan tiket wisata sebesar 2.750.000. Nah, coba kita lakukan analisis transaksi ya. Analisisnya seperti apa? Nah, ini menerima kas tunai, berarti kas tunai bertambah, gitu ya. Dan pendapatan tiket wisata juga bertambah. Gitu. Kas tunai tadi kas kan aset ya. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya, ya aset kas itu kan aset ya. Aset bertambah kita tuliskan di kiri. Pendapatan bertambah kita tuliskan di sebelah kanan. Nah, coba kita langsung letakkan dalam buku jurnal. Ini buku jurnalnya. Jadi kas tunai bertambah, ya angkanya kita tuliskan di sebelah kiri. Pendapatan bertambah, kita tuliskan angkanya di sebelah kanan. Cukup seperti itu. Kemudian kita lengkapi dengan nomor bukti dan tanggal. Nah, di sini nomor bukti itu menjadi hal yang sangat penting supaya proses pencatatan kita itu terdokumentasi dengan baik ya. Jadi kalau kita catat di buku jurnal, nanti kita buat ordner ya, kita kasih nomor. Jadi ini adalah nomor urut, nomor bulan, kode unit misalkan ya, kemudian tahun. Jadi nanti ketika kita mau mencari dokumen itu akan sangat mudah. Sehingga dokumen kita menjadi traceable dan auditable gitu ya. Bisa diaudit, bisa direview, bisa ditelusuri gitu ya. Seperti itu. Kemudian karena mekanisme kita menggunakan Excel, maka setiap baris itu harus punya atribut yang lengkap. Contohnya adalah kas tunai. Dia punya sisi kiri, dia punya nomor bukti, dan dia punya tanggal. Kemudian untuk pendapatan, itu juga ada sisi kanan, kemudian ada, ini sisi kiri atau sisi kanan alternatif ya, nggak mungkin dua-duanya gitu ya. Kemudian ada nomor bukti juga, dan ada tanggal. Ini ketika kita menggunakan Excel untuk pencatatan yang akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, aplikasi Excel yang kita coba desain itu ada namanya ringkasan informasi eksekutif ya. Jadi Excel itu powerful ya menurut saya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menyusun laporan keuangan. Bahkan kita bisa melakukan penilaian secara otomatis. Jadi angka ini akan otomatis keluar gitu. Ya, ini ada 8 indikator tuh ya untuk mengukur tingkat kesehatan BUMDes. Jadi nanti kalau nilainya, skornya di sini ada kategori dan ada skor ya. Kalau memenuhi maka dia akan sehat gitu ya. Kalau tidak, kalau kurang sehat maka ini tulisannya akan kurang sehat. Jadi otomatis gitu. Angkanya akan berubah otomatis dan hasil penilaiannya otomatis gitu ya. Dan ini warnanya saya bedakan nih. Kalau sehat hijau gitu ya, kalau kurang sehat kuning, kalau tidak sehat merah gitu ya. Ya seperti lampu lalu lintas lah ya, yang warna-warna standar lah. Berikutnya kita lanjutkan, yaitu terkait dengan simulasi. Ya, kita praktekkan coba bagaimana cara mencatat hingga menghasilkan laporan keuangan. Nah, di sini ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama kita coba unduh dan buka aplikasi. Ya, jelaslah kita siapkan aplikasinya dulu. Kemudian yang kedua kita lakukan penjurnalan. Nah, penjurnalan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah jurnal saldo awal karena kita pakai Excel, dan aplikasi yang saya desain itu menggunakan mekanisme penjurnalan saldo awal itu dilakukan dengan penjurnalan gitu ya. Nah, kemudian mencatat transaksi periode berjalan dan mencatat jurnal penyesuaian gitu ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga baru kita cetak yang namanya laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, khusus untuk catatan laporan keuangan itu tidak bisa dihasilkan dari aplikasi, melainkan dari
secara manual ya, kita buat secara naratif gitu untuk memberikan rincian lebih lanjut ya terkait dengan halaman muka dari laporan keuangan tersebut gitu yang dihasilkan dari aplikasi. Nah, ini adalah petunjuk pengerjaan soal simulasi ya. Jadi nanti kita bisa baca satu-satu nih ya. Kita unduh dulu, kita buka, kemudian kita input identitas, jurnal saldo awal. Nanti kita akan ikuti semua langkah-langkah ini dan langsung kita kerjakan. Nah, ini adalah langkah pertama kita unduh. Nah, aplikasi. Kalau baru pertama kita unduh, maka akan ada warna kuning di sini ya. Kita tinggal klik apa? Enable editing. Supaya kita bisa mengedit file itu. Ini hal yang biasa ya. Jadi kalau file baru kita unduh, pasti akan ada ini. Ya, ini kita enable editing saja. Kemudian nanti kita coba jalankan tombol-tombolnya. Kalau nggak bisa, maka kita harus keluar dulu dari aplikasi. Ya, nanti misalkan kita klik nih, COA atau jurnal gitu. Loh kok muncul tombol ini gitu ya. Misalkan cannot run the macro. Jadi aplikasi ini saya buatkan makro sederhana gitu ya. Sehingga ketika ini apa namanya Office saat ini bagus menurut saya. Jadi ketika ada yang ada apa makro, dia akan otomatis mencegah gitu ya. Nah, ini aplikasi yang bisa dipercaya ya, karena buatan kita juga gitu. Sehingga ini tinggal kita aktifkan saja makronya. Bagaimana caranya? Ini kita keluar saja, ini kita oke, terus kemudian kita keluar dari aplikasi. Nah, kita masuk ke folder. Di folder kita klik kanan, kita pilih properties. Ya, di folder itu kan ada file, kemudian kita klik kanan, pilih properties, kemudian kita akan muncul jendela seperti ini ya. Nah, seperti ini jendelanya. Nah, di sini ini tadinya belum di blok nih, belum di unblock gitu, belum di checklist gitu ya. Jadi di Office sekarang itu ada tampilan seperti ini ya. Jadi ini tinggal kita checklist saja, kemudian apply dan oke gitu. Maka nanti aplikasinya sudah siap untuk digunakan. Nah, ini adalah contoh dari soal kasus ya, simulasi ya. Saya coba lembar-lembari dulu. Ini ada identitas, nanti kita input ya, identitasnya di aplikasi. Kemudian ada saldo awal, kita input. Yang pertama adalah saldo awal dulu, kita input. Jadi BUMDESA ini sudah berdiri sebelum-sebelumnya, sudah ada pencatatan sebelumnya, sehingga ada saldo awal ya yang harus kita input di 2023 ini contohnya ya gitu. Nah, kemudian kita lakukan pencatatan transaksi di tahun 2023 ini gitu ya. Ini soal simulasi transaksi-transaksi. Kemudian ada penyesuaian akhir tahun ya. Kemudian ada bagi hasil penyertaan modal. Jadi ada ketentuan di sini soal simulasi ya. Jadi 40% laba bersih sebelum bagi hasil itu diberikan ke desa, kemudian bagi hasil penyertaan modal masyarakatnya 30%, sisanya untuk pengembangan usaha. Nanti sementara kita masukkan sebagai saldo laba yang tidak dicadangkan gitu aja ya. Jadi saldo laba itu ada dicadangkan, tidak dicadangkan. Jadi kalau dicadangkan mungkin untuk membeli aset tetap ya atau membayar utang jangka panjang gitu dicadangkan. Nah, seperti itu ya. Ini nanti juga sudah ada kunci jawabannya gitu. Nah, sekarang coba kita buka aplikasi. Nah, ini adalah aplikasinya ya. Aplikasinya mungkin saya akan perlihatkan dulu fitur-fiturnya. Ini ada baca dulu. Jadi kalau misalkan tombolnya tidak berfungsi, sebenarnya sudah saya berikan di sini. Kemudian di sini ada cara melakukan setup awal gitu ya, dan seterusnya. Cara mencatat atau menjurnal dan seterusnya. Gitu. Dan ada petunjuk-petunjuknya yang bisa di apa namanya dibaca terlebih dahulu. Kemudian ini ada home ya. Di sini untuk menuliskan identitas BUMDESA atau BUMDESA bersama. Kemudian di sini ada nama direktur dan NIK ya. Dapat tugas akuntansi NIK ini untuk penandatanganan laporan ya. Kemudian di sini ada tombol jurnal. Jadi nanti kita akan mencatat di sini semua nih. Ya, seperti itu. Kemudian ada buku besar, neraca saldo dan laporan. Jadi laporan semua akan bisa kita cetak di sini. Ya, bisa kita cetak. Ini tombol cetak. Nah, nanti bisa kita cetak. Ya. Nah, jadi kita cukup mencatat jurnal saja, kemudian nanti semua laporan akan jadi, termasuk ACE. Ya. ACE nanti akan keluar angkanya dan akan keluar statusnya atau hasil penilaiannya.
Ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat ya di sini di identitas BUMDesa. Coba saya akan apa namanya menampilkan soal yang tadi. Nah, ini soalnya saya coba simulasikan ya, bagaimana cara untuk mencatat transaksi ya, didahului dengan menuliskan identitas dulu. Nah, saya akan mempraktekkan penulisan identitas. Misalkan nama Pemdanya Kabupaten Adil Makmur. Kemudian nama kecamatannya Kecamatan Aman Tentram. Kemudian nama desanya Desa Sejahtera. Kemudian badan usahanya saya singkat saja ya, BUMDesa Berkah Sukses Mandiri. Kemudian alamatnya misalkan apa ya? Jalan Bahagia gitu aja ya. Dunia dan akhirat. Nah, gitu. Kemudian ini unit usaha wisata air. Kemudian awal tahun buku. Nah, ini untuk penulisan awal tahun buku 1 Januari tidak diketik manual, tapi mengikuti contoh yang ada di sebelah kanannya ya. Jadi cukup kita tuliskan 1 garis miring 1 garis miring 2023. Ah, seperti itu. Yang di sini juga sama, 31 garis miring 12 garis miring 2023. Nah, seperti itu. Kemudian untuk direktur, misalkan nama depan kita masing-masing ya, ini kodenya saya karang saja ya. Kemudian ini juga Hamzah misalkan ya, 3-001. Nah, dengan kita menuliskan identitas ini, maka otomatis semua laporan keuangan itu sudah tersesuaikan. Seperti itu. Ya, sudah tersesuaikan. Oh ya, di Labaru gini ada fitur menarik ya. Kita kalau mau mencetak laporan secara bulanan ini bisa. Ya, bisa. Jadi kita bisa pilih saja bulan Februari gitu ya. Nah, maka akan ikut semuanya. Jadi laporan perubahan ekuitasnya juga bulan Februari, neracanya bulan Februari dan seterusnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau cetak laporan seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk mencatat jurnal saldo awal. Ini saya ambil ini ya, apa namanya? Contohnya, kas di Bank BSI 20 juta. Saya tulis di sini dulu boleh, atau tanggalnya dulu boleh. 1 garis miring 1 2 3 gitu boleh menuliskannya. Nomor buktinya 001 garis miring nomor bulan garis miring unit wisata air. Nah, misalkan seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ketikkan kata kunci kas, terus kemudian kita pilih kas tunai. Kas tunai. Nah, gitu. Angkanya berapa? 20. Tanpa titik ya. Jadi nah, dengan kita mengetikkan ini maka otomatis di sini tidak balance. Kenapa? Karena kita belum selesai menjurnal. Jadi itulah double entry ya, tata buku berpasangan. Jadi harus balance. Nah, ini keterangannya apa? Saldo awal. Oke. Nah, di sini juga ada kolom namanya laporan arus kas dan buku pembantu. Laporan arus kas hanya diisi kalau sebelah kirinya ada kas. Dan, nah, kriterianya ada dua. Ada kas dan terkait transaksi periode berjalan. Gitu. Yang ini saldo awal, jadi nggak perlu kita isikan. Kemudian untuk buku pembantu, kalau di sebelah kiri ada piutang atau utang. Gitu ya, nanti kita bisa isikan di sana. Bagaimana mengisikannya nanti saya akan berikan contohnya, tapi mungkin saya contohkan dulu juga bisa sih. Jadi misalkan di sini kas, misalkan ya contoh aja nih ya, kas masuk operasi. Nah, ini kan nggak terlalu detail gitu. Kita ketika sudah klik kas masuk operasi, kita klik lagi, maka kita tinggal pilih oh dari penjualan barang jasa, lebih detail lagi gitu. Buku pembantu pun juga begitu. Nanti kalau misalkan ada buku pembantu apa misalkan kita pilih piutang. Nah, ini kurang detail. Kita cek lagi atau checklistnya di sini. Nah, kita pilih oh ternyata Tuan Ipin. Jadi di tempat yang sama kita pilih lagi yang level detailnya gitu ya. Nanti dalam kita menginput komponen arus kas dan buku pembantu. Kalau terkait tadi ya, kalau laporan arus kas terkait dengan kas dan periode berjalan ya transaksi. Kalau buku pembantu kalau ada akun piutang. Nah, ini kita inputkan kas tunai. Oh, tadi kas tunai. Oh, 70 juta kas tunai.
70 ya. 70 juta. Ini harusnya di store nih. Kas di Bank BSI 20 juta malah ya. Ini harusnya dibalik ya. Ya, ini nggak apa-apa, ini contoh nih. Ya, harusnya yang 70 itu yang di bank. Ya, oke, nggak apa-apa. Terus kemudian ATK. ATK, ada nggak sih ATK? Atau harus dipanjangin? Oh, alat tulis kantor, ada ya. Nah, di sini ada 5 juta. Kemudian apalagi? Peralatan dan mesin. Jadi ketikkan kata kunci saja. Di sini angkanya adalah 25 juta. Oke, terus kemudian ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan, peralatan dan mesin. Nah, di sini angkanya berapa? Ini peralatan dan mesin ya, bukan mebler nih ya. 1.800.000. 1.800.000. Nah, kemudian penyataan modal desa 78.200. Ya, penyataan modal desa ini akumulasi penyusutan tadi bukan di kiri ya. Akumulasi penyusutan ini kontra akun, jadi harusnya di kanan. 1.800.000. Gitu kan? Penyataan modal desa 78.200. Nah, di sini masyarakat. Tinggal kita ketikkan kata kuncinya saja. 30 juta. Oke, dan ada saldo laba. Nah, saldo laba kita ketikkan yang tidak dicadangkan 10 juta. Nah, kalau kita enter ini pasti jadinya balance. Nah, kalau nggak balance berarti ada angka yang belum kita yang salah ketik mungkin ya. Nah, keterangan transaksi ini disamakan. Caranya gimana? Bisa copy paste, bisa di blok seperti ini, Ctrl D atau duplicate ya kan? Ini juga sama nih. Di blok aja, Ctrl D. Sudah, maka nanti di neraca awal ya, neraca awal ini sudah ada angkanya gitu. Yang akan terbawa di tahun berikutnya gitu. Ya, dan balance kan gitu. Kalau laba rugi belum ada karena belum ada transaksinya kan. Nah, sekarang coba kita akan lakukan pencatatan transaksi terkait dengan penerimaan pendapatan nih. Mana penerimaan pendapatan. Nah, ini tanggal 2 Januari. Nah, kita coba ya. Nah, ini bagusnya diselingi satu baris kosong. 2 Januari 2023. Nah, ini bisa kita copy paste. Kemudian nomor urutnya kita ganti 02 gitu toh. Nah, kita menerima pendapatan ya, menerima pendapatan tiket masuk tunai. Berarti kasnya bertambah. Ya. Kemudian pendapatan tiket bertambah 50, pendapatan parkir bertambah 20. Oke. Berarti kas tunai bertambah berapa nanti gitu ya. Terus ini tiket ya. Nah, ini pendapatan tiket sama parkir. Nah, coba saya cek parkir ada enggak? Ada ya. Jadi ini kita tuliskan ya, pendapatan kan di kanan ya kalau bertambah. Ini adalah 50 juta. Ini adalah 20 juta. Nah, untuk kas tunai berarti jumlahnya bisa sama dengan ini ditambah ini gitu ya. Nah, itu cukup. Nah, ini keterangannya ya menerima pendapatan tiket dan parkir mobil. Nah, gitu. Ini seperti biasa disamakan, ini juga seperti biasa disamakan. Nah, oh ya, yang perlu saya ingatkan adalah yang terkait saldo awal tadi ya. Kembali ke saldo awal, ini keterangannya harus saldo awal saja karena ini saya menggunakan fungsi sum if ya untuk memasukkan saldo awal ini. Nah, kembali lagi ke jurnal yang kedua. Nah, ini transaksi ini melibatkan kas dan periode berjalan, maka ini harus ditandain tuh. Kas masuk dari operasi, penerimaan pendapatan jasa. Oke? Seperti itu. Nah, nanti otomatis di neracanya sudah masuk ya kasnya. Ini saldonya berapa? 160 ya. Di laporan arus kasnya harusnya juga sama tuh, 160. Ya.
Harus sama nih saldo akhir di sini dengan saldo akhir yang ada di neraca. Ya gitu. Di laporan arus kas dan neraca harus sama. Laba ruginya sudah ada nih laba ruginya. Kita bisa cetak itu kebetulan bulan Januari ya. Dan Januari udah masuk nih angkanya Januari. Ya, tadi ini dia ya. Ini adalah 50 juta. Cetak Desember juga sama aja ya. Cuman Desembernya kosong gitu. Sampai dengan Desember ada angkanya. Karena baru satu transaksi. Dan di sini ACE-nya ini sudah keluar. Sudah keluar nih sebenarnya gitu ya. Jadi dengan variabel itu kalau transaksinya itu ini keluar nih langsung sehat nih 93 gitu ya. Seperti karena belum ada piutang gitu ya. Belum ada current liabilities gitu dan seterusnya. Baik itu ya terkait dengan apa namanya penggunaan aplikasi ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan nanti mungkin saya akan buatkan video tutorial yang lebih lengkap ya terkait dengan hal ini ya. Oh ya, ini tombol refresh untuk menampilkan yang ada angkanya saja neraca saldo. Buku besar kita bisa tampilkan buku besar kas BSI misalkan ada bisa masuk di sini ya, masih saldo awal saja ya. Kalau tadi kas tunai ada juga nih satu transaksi ya, kas tunai. Ada apa namanya? Ada kas tunai di sini. Nah, ya, ada saldo awal dan ada yang namanya menerima pendapatan tiket. Sudah masuk semuanya. Oke, jadi ini terkait dengan penggunaan aplikasi. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk memudahkan pekerjaan kita menyusun laporan keuangan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Yang alhamdulillah sudah dipayungi dengan keputusan Menteri Desa terkait dengan ini ya, pedoman ya nomor 136 tahun 2022. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya video tutorial ini dan nanti bisa kita sambung dengan video tutorial yang lain. Nanti bisa dicoba dan nanti bisa dicocokkan dengan kunci jawaban. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.